Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah keluarga secara daring dari rumah masing-masing nuansa PKLU. Ungkapan situasi. Pandemi yang berkepanjangan dan PPKM yang terus diperpanjang membuat kita kaum lansia tidak dapat lagi beribadah di gereja. Meskipun sebagian besar kami, bahkan hampir semua, sudah divaksin. Pandemi akhir-akhir ini membuat keadaan semakin mencekam. Hampir tiap hari kita mendapat berita duka. Bahkan kita juga kehilangan teman, sahabat, dan kerabat karena pandemi ini. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar supaya pandemi ini segera berlalu dan aktivitas boleh normal kembali. Tetap semangat, PKLU, GPIB, Petra. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Yesaya 46 ayat 4a. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 1 bait 1. Pujilah Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat untuk kami. Dalam kehidupan kami telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Datanglah dan sucikanlah ibadah kami ini, agar hati dan pikiran kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau ya Allah, Maha Kudus. Amin. Pujian berbalasan. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Alkitab, Mazmur 16 ayat 1-5. Yang berbunyi demikian. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darat, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Ibu saudara sekalian, memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau kembali kumpulkan kami keluarga lepas keluarga Tuhan untuk bersama memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman dan ajaran-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberkati mulut bibir hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu agar menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hadirlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman dan ajaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Bersiaplah, jalaninlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya
dan menetap di pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Dan perikop sesuai SGDK adalah mengalah bukan berarti kalah. Dalam pembacaan Alkitab tersebut dikisahkan tentang perselisihan antara para gembala Abram dan para gembala Lot yang dapat saja meluas menjadi perselisihan antara paman dan keponakan. Tetapi dengan bijaksana, Abram berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah mana yang dia pilih. Yang pasti Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memilih daerah yang subur dan banyak airnya. Lot akhirnya memilih seluruh lembah Yordan dan menyisakan daerah yang kurang subur bagi pamannya. Abraham tidak protes. Ia terlihat mengalah kepada Lot. Abram tetap percaya bahwa Allah pasti akan membiarkan dirinya dan seluruh ternaknya tidak akan kekurangan makan dan minum. Terbukti ketika Lot sudah pergi, Allah memberikan seluruh negeri yang Abram pandang itu untuk menjadi miliknya dan keturunannya kelak. Jikalau Allah memberikan, pasti Ia akan mencukupkan segala sesuatunya. Rupanya Abram mengalah bukan untuk kalah, tetapi dia mendapatkan berkat dari Allah. Meskipun di ayat 1 dan 5 sebelumnya kita diperlihatkan tentang kelemahan Abram, namun Allah tetap memberkatinya. Bahkan berkat Allah sangat melimpah yang dirasakan oleh Abram maupun keponakannya Lot. Di dalam ayat 6 sampai 8 kita mendapat informasi penyebab terjadinya perselisihan antara Abram dan Lot itu semata-mata hanya karena harta. Hal ini juga diantisipasi oleh Abram, bahwa bisa saja karena harta benda yaitu benda mati, maka hubungan kekeluargaan antara dirinya dan keponakannya dapat saja hancur berantakan. Sungguh disayangkan, hanya karena harta maka terjadi perpisahan antara Abram dan Lot yang seakan-akan membuat jarak bagi keluarga, atau hanya karena harta tidak ada lagi tempat untuk tinggal bersama. Bapak Ibu bisa dilihat dalam ayat yang ke-10 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa Lot memilih daerah yang baik dan berlimpah airnya. Ini memang sangat masuk akal karena penting bagi dirinya untuk menjaga ternak, namun terlihat bahwa Lot tidak memperhatikan Abram sebagai pamannya. Sebab ia memilih seluruh daerah tempat Yordan itu. Padahal sebenarnya bisa saja daerah itu dibagi dua antara Abram dan Lot, tapi karena keserakahan Lot, dia memilih bagiannya yaitu yang dia pandang subur, yang dia pandang bagus untuk ternak-ternaknya serta keluarganya. Di sini Abram pun kita lihat tidak protes.
ia tetap mengalah kepada keponakannya. Tujuan pasti adalah agar terbebasnya mereka dari perselisihan yang dapat menghancurkan hubungan mereka. Dikatakan dalam ayat yang 14 dan sampai 18, Allah tetap senantiasa memberkati Abram, bahkan memberikan kepada Abram seluruh daerah yang ia pandang baik dan dapat ia jalani. Sungguh luar biasa kasih dan keadilan Allah. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar tentang kehidupan Abram. Ia tidak serakah, ia bijaksana, dan dia bisa menanggapi segala hal, segala sesuatunya dengan tuntunan Tuhan. Jikalau dibawa dalam konteks sekarang, dalam kehidupan kita adalah kehidupan berkeluarga, di mana saat ini setiap pasangan, suami istri khususnya, harus saling mengerti di masa pandemi seperti ini. Tidak sedikit tentunya ya Bapak Ibu dan keluarga sekalian yang berdampak terhadap pandemi ini. Bisa jadi Bapak Ibu yang bekerja di PHK, kemudian jika kita tidak saling menopang, maka kehidupan akan semakin sulit. Tetapi di saat istri yang tidak terlalu menuntut banyak kepada suami di masa pandemi ini, tapi kita saling mengisi, saling membagi, saling mengetahui kekurangan, kelebihan masing-masing setiap pasangan, niscaya Tuhan pasti akan turut campur dalam kehidupan kita berkeluarga. Di sini dikatakan juga kita sebagai keluarga bisa berpikir juga bagaimana caranya kita untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga yang saat ini mungkin berkurang ya efek pandemi ini. Saat ini mungkin Bapak Ibu bisa berjualan dari pintu ke pintu, atau yang saat ini Bapak Ibu bisa berjualan secara online. Kita tahu kita bisa daftar online, kita tahu kita bisa menghemat, di mana Bapak Ibu tahu saat ini kalau kita biaya sewa tempat itu tidak sedikit, tidak murah, tapi dengan kita berjualan online kita cukup di rumah saja. Di mana Bapak Ibu juga tahu bahwa saat kita makan di tempat pun kita hanya dikasih waktu itu 20 menit saja, tidak boleh lebih. Itu bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk melakukan pemulihan ekonomi keluarga. Kemudian di saat kita kekurangan, kita mengetahui pasangan kita masing-masing pasti akan berusaha. Di sini kita juga bisa belajar dari Abram yang tidak serakah, tetapi sikapnya sangat rendah hati, tidak ego. Bapak Ibu mungkin bisa berpikir, kenapa Abram bisa melakukan itu? Kenapa dia tidak mengambil haknya dia? Kenapa dia justru mengasihi Lot sebagai keponakannya? Sedangkan kita tahu bahwa Abram yang mempunyai lebih, Lot hanya sebagai keponakan. Kenapa bisa melakukan itu? Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Abram berpegang pada janji Tuhan. Dia merendahkan hati dia percaya Tuhan akan menolong dia. Seperti dikatakan dalam Amsal 28 ayat yang 5. Dikatakan di situ bahwa orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Mari kita belajar dari sikap Abram yang rendah hati, tidak serakah dan tidak ego. Jadi mari setiap keluarga mencari Tuhan, doa dan pujian, dengan usaha dan berusaha, dan tentunya berpegang pada janji Tuhan pasti dimampukan. Mari bersekutu dalam Tuhan. Mari menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga pribadi lepas pribadi. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya menjadi tuntunan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sapa Engkau melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, kami berdoa melalui syafaat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, sehingga firman itu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Begitu juga Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk negara kami yang pada saat ini sedang mengalami bencana, yaitu COVID-19 yang melanda negeri ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati setiap rencana kerja dari pemerintah negara kami ini, khususnya bagi Bapak Jokowi yang di dalam menjalankan tugasnya banyak sekali mengalami rongrongan-rongrongan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan di dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengatasi virus corona ini ya Tuhan, sehingga negara kami boleh terhindar dan boleh bangkit kembali untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang terpapar virus corona ini, sehingga harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan sehingga mereka juga boleh tetap kuat walaupun mereka dilanda oleh berbagai macam pergumulan hidup mereka. Juga kami berdoa untuk para medis serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi ini. Engkau berkati juga mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengabdikan diri mereka dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan, Tuhan juga turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mencari pekerjaan yang lain atau menciptakan pekerjaan yang lain untuk menghasilkan dan menghidupkan kehidupan ekonomi keluarga mereka. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa bagi penata layanan GPIB Petra Bogor dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga yang selalu campur tangan di dalamnya, sehingga hal ini tidak akan menghalangi pelayanan dari gereja GPIB Petra ini bagi setiap umat yang berseru kepadamu. Begitu juga bagi warga jemaat dalam pergumulan mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat juga kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mematuhi semua yang telah dikerjakan atau semua yang diperintahkan oleh pemerintah negara kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami boleh bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini, sehingga negara kami boleh bangkit kembali, normal kembali seperti sedia kala, dan kami dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita, dan kami juga dapat menjalankan tugas pelayanan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, atau mereka yang pada saat ini sedang rawat jalan. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, sehingga di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam menjalani mereka kesakitan mereka, mereka tetap menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Engkau semata. Bapa di surga,
kiranya Engkau juga mau menyertai kami warga jemaat GPIB Petra ini secara keseluruhan dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Engkau sertai kami dengan masing-masing keluarga, dengan masing-masing nama, dan biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat-Mu di jemaat GPIB Petra ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pendeta kami, KMJ kami, yaitu Bapak Pendeta Benyamin Syauta di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala di gereja GPIB Petra ini. Tuhan juga berikan kemampuan, Tuhan juga berikan dia urapan yang sejati daripada Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk PJ kami, Ibu Pendeta Sri Maharani, yang pada saat ini sedang menjalani cuti tahunannya. Tuhan, Engkau juga sertai dia, dimanapun dia berada pada saat ini, biarlah ia juga boleh selalu menyatukan hati dengan warga jemaat Petra ini ya Tuhan, sehingga walaupun di dalam keadaan cuti, namun pada saat tugas mendesak, beliau siap sedia untuk melayani Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para lansia yang ada di GPIB Petra ini dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, di dalam usia lanjut ini tentu banyak sekali pergumulan yang kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau jangan tinggalkan kami, sehingga kami juga ya Tuhan boleh selalu merasa bahagia karena penyertaan daripada Tuhan semata. Bapa di surga, Engkau lengkapi kami para umat lansia ini, sehingga kami juga ya Tuhan boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dan kami juga dapat menjadi sombar untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kami. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, warga jemaat GPIB Petra seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengakui bahwa doa yang kami panjatkan kepadamu ini tidak sempurna. Oleh karena itu kami mau menyempurnakannya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87 bait pertama. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bersama
Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah bangkit untuk kami. Amin. Amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Gita Baptis 124, kasih karunia Allah sertamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.